Nah, teman-teman, sekarang aku udah ada di ruang 800, ruang kesusastraan. Jadi, sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yaitu sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sastra sendiri berasal dari kata dasar sas, yang berarti mengarahkan, mengajar, atau memberi petunjuk. Sedangkan tra berarti alat atau sarana. Sekarang aku udah ada di ruang kesusastraan nih, teman-teman. Jadi, buku sastra adalah buku-buku yang berisi karya imajinatif dan bersifat subjektif. Berbeda dengan buku non-sastra yang bersifat fakta ilmiah, bersifat objektif, karya sastra akan mengantarkan Anda pada kebebasan imajinasi. Jika teman-teman gemar membaca, pastikan buku-buku sastra masuk dalam daftar koleksi buku yang akan teman-teman baca. Seperti buku yang di depan kita, Kiat Jitu menulis skripsi tesis dan disertasi. Ini bagus banget buat para mahasiswa-mahasiswi yang sedang lagi berjuang untuk berjuang untuk menyelesaikan studinya. Jadi di sini ada teknik-teknik, cara-cara buat kita menyelesaikan skripsi gitu. Kalau aku dulu sih waktu ambil D2 Bahasa Arab di Ma'atolha itu alhamdulillah pas corona ya teman-teman. Jadi kita dibebas tugaskan, kayak aparat negara aja ya, dibebas tugaskan untuk membuat skripsi. Soalnya skripsi kita tuh full bilogatul arabiyah, sesuai jurusan kita juga. Selanjutnya, ada buku antologi puisi yang dikarang oleh seorang akademisi dan sastrawan Indonesia, Profesor Dr. Haji Ahmad Muhammad Sewang MA. Judulnya Selalu Ada Jalan Keluar, atau disingkat Sajak. Masya Allah ya, seperti dalam Quran Allah mengatakan Inna ma'al asri yusra. Teman-teman yang suka mengulik-ngulik sejarah, ini ada di Bagus Istanbul. Jadi dia menceritakan tentang gumpalan informasi yang mempesona seperti kisah 1001 malam. Setiap penguasa pada masa itu dikupas kelemahan dan kelebihannya ibarat sebuah biografi singkat. Ini juga data sejarah dunia lengkap, meskipun ya dunia nggak seluas buku ini ya. Dunia lebih luas lagi guys. Jadi ya intinya tentang mengupas sejarah dunia secara singkat mungkin ya. Terus ada juga 111 konspirasi yang menghebohkan dunia. Untuk buku ini aku udah pernah baca di ruang filsafat. Jadi dia agak lebih tipis dari ini. Ya lumayan bagus sih, di situ menceritakan tentang kontroversi Obama, tentang bencana tsunami di Aceh, tentang flu burung, flu yang lain-lainnya juga. Cuman corona belum ada ya. Terus macam-macam juga sih diantaranya tentang kematian Osama bin Laden dan lain-lain. Nah teman-teman, di antara contoh buku sastra yang lain adalah buku legenda, novel, ini nih yang paling banyak digemari sama anak-anak zaman now. Terus ada juga buku pantun, buku puisi, dan buku dongeng. Hanya saja kalau di sini buku novel itu dipisahkan, bukan berada di ruangan ini, di ruangan sastra, tapi dia di sana tuh. Ini dia ruangannya nih. Dia masuk ke ruangan fiksi di sini. Adapun untuk teori sastra sendiri, jujur aku tidak begitu terlalu paham. Hanya karena aku memang benar-benar suka sastra. Waktu kuliah dulu aku ngambil jurusan Idat Lugawi, yang mana ketika di semester-semester akhir kita juga dibekali dengan ilmu adab dan balaghah. Itu adalah termasuk sastra dalam ilmu sastra Arab. Nah, untuk teori sastra sendiri, aku itu hanya tahu kurang lebih tentang psikoanalisis. Itu menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia. Contohnya kisah perjalanan Laila Majnun mungkin ya, yang sangat terkenal banget. Terus ada juga struktural, yaitu teori ini tidak memperlakukan karya sastra sebagai objek kajiannya, karena yang menjadi kajiannya adalah sistem sastra itu sendiri. Terus ada juga tentang teori feminisme. Aku juga nggak terlalu paham ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tertarik ke susastraan, bisa langsung jalan-jalan ke perpustakaan daerah Kota Palu, datang ke ruang 800 tentang buku-buku kesusastraan. Udah dulu ya teman-teman vlog aku kali ini. Jadi meskipun aku di ruangan ini hanya sendiri, mungkin ini masih jam kerja ya, tapi tetap semangat dan tetap berusaha untuk maju, karena Indonesia itu maju karena bersatu bukan berdua. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel aku Nabila Banafi Official, like, share, dan bagikan, serta berikan aku masukan-masukan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.